Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Azani Soleman, NIM 2011-1001 dari Prodi Akhwalus Saksiyah IAIN Manado. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya, yakni kelompok 2. Dan di sini materi yang diberikan kepada kami ialah tentang manajemen, dan berhubung saya akan memenuhi tugas UAS saya, yakni membuat video untuk menjelaskan kembali materi yang sudah kami bawakan tentang manajemen. Baik, di sini saya langsung saja mulai ke materinya. Latar belakangnya ialah, bila ditinjau dengan seksama, manajemen adalah merupakan suatu proses atau rangkaian tahap kegiatan yang diuraikan pada pencapaian tujuan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber yang ada dan tersedia. Menurut J.R. Terry menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya. Menurut Dr. Handes Malayu, SP Hasbuan menyatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Baik, kita masuk di rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ialah apa itu pengertian dasar manajemen. Yang kedua, apa saja unsur-unsur dari manajemen. Yang ketiga, bagaimana pola umum dari manajemen. Yang keempat, apa itu leadership management. 5, bagaimana proses manajemen. 6, apa saja fungsi dasar dari manajemen. Tujuan masalah. Yang pertama, mengetahui pengertian dasar manajemen. 2, mengetahui unsur-unsur dari manajemen. Yang ketiga, mengetahui pola umum dari manajemen. Yang keempat, mengetahui leadership manager. Yang kelima, mengetahui proses manajemen. Dan yang keenam, mengetahui fungsi dasar dari manajemen. Kita masuk ke pembahasan. Pengertian dasar manajemen. Kata manajemen mungkin berasal dari etimologi bahasa Italia 1561. Manager yang berarti mengendalikan, terutama dalam konteks mengendalikan kuda, yang berasal dari bahasa Latin manus yang berarti tangan. Bahasa Perancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi management, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Namun hingga kini istilah manajemen sendiri belum ada keseragaman dalam menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia sendiri, manajemen dapat diartikan sebagai kepemimpinan, ketelaksanaan, pengurusan, pembinaan, penguasaan, pengelolaan. Secara umum, pengertian manajemen adalah merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasian pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Menurut para ahli, pengertian manajemen menurut Sawaljo Pusparonoto tahun 2006, manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan bekerja sama dan melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Hillman memiliki arti melalui perantara kegiatan orang lain serta mengawasi usaha-usaha setiap individu guna mencapai tujuan yang sama. Baik, kita masuk saja ke unsur-unsur manajemen. Dalam membentuk sistem manajerial yang baik, diperlukannya unsur-unsur untuk mencapai tujuan atau target. Unsur-unsur tersebut diantaranya ialah, yang pertama ialah human, atau yang dibutuhkan pertama ialah manusia. Yang kedua ialah money atau uang. Yang ketiga ialah material atau barang atau bahan baku yang akan digunakan. Yang keempat, machine atau mesin, yakni untuk mempercepat kinerja saat kita merencanakan sesuatu. Yang kelima, method, yakni metode. Yang keempat, yang keenam
ialah market, yakni pasar. Yang ketujuh ialah menit atau waktu. Baik, kita masuk ke pola umum manajemen. Pola manajemen merupakan upaya pengembangan cara pengolahan dari kaidah-kaidah terpadu, yakni yang pertama administratif, yang kedua komunikatif, dan yang ketiga informatif, yang keempat ialah inovatif. Kita masuk ke leadership management. Leadership management menurut bahasa berarti leader, pemimpin. Jika disatukan leadership memiliki arti kepemimpinan. Manajemen adalah sistem untuk mencapai tujuan yang akan diraih secara efektif dan efisien. Sedangkan leadership management memiliki makna manajemen kepemimpinan. Sedangkan menurut istilah, leadership management adalah keahlian berorganisasi yang terdiri dari ilmu manajemen dan leader skill. Jika dibahas secara umum, dapat diartikan sebagai keterampilan untuk mengatur suatu organisasi yang dibarengi dengan kemampuan untuk memimpin, mengarahkan dan memotivasi dengan cara yang efisien dan efektif. Baik, kita masuk ke proses manajemen. Proses manajemen adalah daur beberapa gugusan kegiatan dasar yang berhubung secara integral yang dilaksanakan dalam manajemen, atau lebih sederhananya ialah proses perencanaan. Kita masuk ke fungsi manajemen. Fungsi manajemen menurut para ahli yang satu dengan yang lainnya secara umum terdapat banyak kesamaan. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol dan G.R. Terry menyebutkan ada 4, yakni 1. Proses perencanaan planning, yang kedua proses pengorganisasian organizing, yang ketiga proses pelaksanaan directing, yang keempat proses pengendalian controlling. Baik, kita akan masuk ke kesimpulannya. Yang pertama, manajemen adalah merupakan suatu proses atau rangkaian tahap kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber yang ada dan tersedia. Yang kedua, untuk mencapai tujuan yang efisien dan efektif dibutuhkan unsur-unsur. 3. Dalam pengolahan dan pengembangan, pembentukan kaidah-kaidah terpadu pola manajemen sangat diperlukan untuk memenuhi administratif, komunikatif, informatif, dan inovatif. Yang keempat, leadership management merupakan kemampuan atau skill seseorang dalam memimpin dan mengatur manajemen dalam suatu organisasi atau instansi. Seorang leadership management harus memiliki 4 fungsinya sebagai pemimpin, yakni perencanaan, pengorganisasian, memotivasi tim atau anggota, merancang sistem penilaian. Jika keempat poin tersebut dimiliki oleh seorang leadership, maka sistem yang akan dia jalankan dan tujuan yang ingin dia raih bersama akan terwujud dan berjalan secara efektif dan efisien. Baik, itu ialah presentasi yang sudah saya bawakan di kelompok saya, ini kelompok 2, dan mohon maaf bila ada salah penjelasan tadi, dan insya Allah dapat dimengerti. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.